Tapi kalau pasal talenta bercakap nih kan banyak orang yang ada talenta bercakap nih, terutama pastor-pastor. Tapi bukan pastor jalan lecture itu ada. Kalau bercakap kau nih kan cigu-cigu. Masih monopod sudah. Enggak ada. Rekam sudah nih. Dulu minta maaf. On live sudah. Karena live, minta maaf Pak. Ya selamat sabat kepada Anda semua. Kita punya orang-orang kuat di sini untuk mau bincang sama-sama kita. Tapi sebenarnya kita punya perbincangan hari ini, kita mau pastikan yang macam kita semua paham, kita sama-sama. Kalau kamu ada kamu punya cornerstone, kamu punya kita mau kasih keluar saja. Sambil itu bolehlah kamu jemput kali keluarga kamu dengar perbincangan kami pada sabat ini. Jadi saya mau juga begini, saya mau tanya juga bagi pihak saya menangkan sama si single, masih single namanya. Kalau Jo, kau ada kau boyfriend? Nggak, saya pun single juga. Kau single lah? Kau rasa susah mau cari boyfriend? Nggak tahu lah, nggak pernah coba. Susah mau cari pasangan sekarang nih kan? Bukan susah kenapa? Mungkin masa dan tempat dia tidak ngambah. Mungkin masa kau jumpa orang yang betul, timing dia salah. Mungkin sih. Itulah susah mau establish hubungan. Tapi kalau cakap pasal hubungan nih kan, di antara kita ada yang mau sudah apa itu macam kita cakap sudah advance next level. Kita punya kawan sini, bukan kau sudah kawin kita Jet. Cakap pasal kawin nih, sedih juga saya. Belum kawin lagi, Oh, belum kawin lagi. Baru tunang. Oh, tunang. Jadi kalau kamu dengar di rumah tuh dia sudah bertunang, tuh jangan kamu kacau. Jadi macam mana nih rasa dia bertunang? Sama saja macam hubungan biasa, tapi gembira lah, sudah direstu, sudah diikat dua keluarga, sudah mempersetujui. Tinggal satu langkah lagi ya, upacara perkawinan. Tapi sekarang PKPB susah mau ada majelis. Mau ada pun tidak boleh jemput semua. Betul. Susah mau meraihkan kita punya majelis perkawinan. Apalagi saya ini jenis yang suka mau ikut juga nih. Kita jumpa-jumpa mau dijemput juga nih, Jen. boleh. Jangan lupa. Dan kalau jemputan. Yang menonton pun boleh. Add Facebook saya. Nanti saya bagi jemputan. Cakap pasal kawin pula, cakap pasal perayaan-perayaan. Kita punya topik konstan pada sabat ini pun macam itu pula dia punya tajuk kan. Iya. Coba kamu buka kamu punya konstan. Tuh tajuk sana tuh merayakan bersama Yesus. Besar. Merayakan bersama Yesus, ya. Kita cakap mengenai merayakan bersama Yesus dari bentuk apa nih? Perayaan kah atau macam mana, Jet? Jadi kita tengok dalam buku Cornerstone kita melihat di satu tempat, nama dia Galilea. Di tempat itu ada satu lagi tempat di dalam dia, nama dia Kana. Jadi di tempat ini ibu Yesus ada di sana, murid-murid Yesus bersama Yesus mestilah ada di sana, dan ada majelis perkawinan. Ya, itu yang kita paham macam di sini. Yang tidak lama lagi kau kan. Betul. Kalau saya kasih sembayang kau nanti mau kawin mau menjadi pastor. Awas kalau saya mereka. Palis yuk. Jangan. Tapi sebelum itu sebelum kita kasih bincang nih cerita macam bagus juga kan memandang kau yang dalam hal lagi mau kawin nih. Kau kasih sembayang dulu kita punya lah. Kita punya perbincangan. Kita berdoa dulu lah. Excited belum Excited setelah cakap pasal kawin ini kan? Coba. Sembayang lah. Mendapat sudah kan? Ya. Kau tinggal mau tunggu kau sembayang lagi nih. Oke, mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Pada saat ini Tuhan kami mengadakan satu perbincangan belia mengenai pelajaran Cornerstone kami pada sabat ini. Kiranya Engkau akan terus menyertai kami, dan apa yang kami ceritakan, kami bincangkan itu menjadi satu sumber membuka minda kami dan lebih membantu kami mempersiapkan diri kami untuk masa hadapan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan menyertai kami, dan begitu juga dan setiap pendengar yang menonton video ini akan diberkati bersama-sama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita punya cerita hari ini di Yohanes 2 ayat 1-11 kan. Coba kau cerita sedikit mengenai ini cerita. Macam ini cerita dia. Kita ulang balik dari mula. Jadi tadi di Galilea. Jadi yang tidak tahu Galilea ini di mana, kita boleh tengok itu Google Map di ibu kota Israel di sini, Syria di atas, di tengah-tengah itu masih dalam lingkungan Israel, di sana lah Galilea. Jadi
di Galilea ini ada nama tempat dia Kana. Kana. Jadi di Kana ini ada satu majelis perkawinan. Kana kawin. Kana. Saya ingat kana kawin. Kana kawin. Ada juga ada di Kana ada yang kana kawin. Ya. Itu kita pahami ada kaitan keluarga dengan Yesus sendiri. Ibu Yesus ada di sana bersama Yesus dan murid-murid Yesus yang lain pun ada di sana. Jadi ada sesuatu yang terjadi yang kurang selesai lah time perkawinan ini, di mana bekalan minuman dorang habis. Dia katakan di sini itu anggur ataupun bahasa lain wine. Wine dia. Nah, tapi nanti kita akan tahu apa jenis minuman ini. Oke, di sana Ibu Yesus mengatakan itu wine mau habis sudah, tahun sudah habis. Kemudian Yesus menjawab, "Ibu, apa yang kamu mau dari saya?" Boleh katakan seperti itulah. Kemudian Yesus sambung lagi, "Belum lagi sampai saat saya." Itu kata Yesus. Jadi di sana ada pelayan dan ibu Yesus ini berkata kepada pelayan itu, "Dengarkan apa yang diarahkan kepada kamu." Jadi kalau ada siapa dari keluarga itu memberi arahan kepada pelayan itu, biarlah pelayan itu akan melaksanakan tugas mereka tanpa komen, buat saja, sebab itulah kerja mereka. Kalau kau kena suruh kau buat, bilang lihat kan. Iya, macam itulah secara santai. Betul. Jadi di sana ada 6 tempayan. Bila Yesus macam mana? Mau cerita tempayan nih. Kalau macam kita tempayan bukan yang kecil gitu, yang asal kawin Kecil. tuh ada yang stroke keluar. Ada straw. Yang ada pasing-pasing kan. Oke. Dalam cerita ini ada 6 tempayan kosong. Biasanya mereka katakan itu untuk tradisi mencuci kaki ke apa-apalah cucian. 6 tempayan ini untuk isi air. Jadi masa itu Yesus menyuruh pelayan itu mengisi tempayan itu sampai penuh. Jadi kalau kita lihat macam mana sejarah mengkaji, satu tempayan ini sekitar 40 liter. Wih, bukan tempayan tuh tangki itu. Itulah, mungkin dia besar. Tangki itu. Besar itu. Bayangkan ini satu perkawinan yang besar, jadi 6 tempayan ini takkan yang kecil-kecil kan, Iya, pasti yang Betul besar. juga lah, ya. logik. Jadi bila semua tempayan itu sudah penuh diisi air, kemudian Yesus menyuruh pelayan itu pergi mencakup ataupun mengambil air dari tempayan itu, kemudian diserahkan kepada pemimpin pesta perkawinan itu. Nah, kita dapat melihat dalam Yohanes 2 ayat 1 hingga 11 ini, di mana pemimpin pesta itu dia tidak tahu dari mana wine yang terbaik itu. Tapi pelayan itu tahu sebenarnya tadinya air. Bila diambil, diberikan kepada pemimpin pesta, sudah jadi anggur. Mukjizat lah maksudnya kan. Jadi Mukjizat, itulah dikatakan mukjizat yang pertama di Kana. Air menjadi anggur ya. Satu yang tidak mustahil menjadi silap. Satu yang tidak mustahil. Satu yang mustahil. Satu yang mustahil mana-mana lah. boleh Jadi ya. Ya, boleh jadi. Jadi kita lihat apa yang dikatakan oleh pemimpin pesta itu kepada pengantin. Sebab dia memanggil itu pengantin. Dia katakan begini, nah setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan setelah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi anggur yang Yesus sediakan ini ataupun yang mukjizat, sebab mukjizat itu yang terbaik. Nah, jadi itulah yang terjadi di Galilea, di Kana khususnya. Murid-murid Yesus menjadi percaya dengan Yesus sendiri, dan itulah hasil daripada mukjizat itu. Orang menjadi percaya, dan di sanalah bermulanya pelayanan dia yang luar biasa. Jadi secara ringkas itulah cerita dia hari ini. Oke. Tapi saya ada soalan, kenapa Yesus pilih perkawinan untuk buat mukjizat pertama sama tadi kan yang kamu cerita, mami dia cakap Yesus tolong buat begini, tapi Yesus bilang belum sampai masa saya, dia bilang. Iya. Tapi dia macam cepat ubah pikiran loh Yesus kan, baru dia cakap saya tidak mau buat, tapi tiba-tiba dia suruh sudah orang pergi isi itu tempayan, kasih masuk air, dia bilang apa tuh? Susah nih soalannya.
Jadi Jet, coba Jadi- dah. Semestinya bila kita ada di satu majelis itu kan, apalagi kalau keluarga kita lah, kita tolong keluarga itu. Semestinya Yesus pun macam tuh. Dia mengasihi keluarga dan juga orang-orang yang ada di tempat itu. Tapi nanti kita akan mendalami lagi. Jadi ini cuma bukan minda kita memahami. Kenapa Yesus ubah pikiran? Sebab dia dengan kasih, dia mau tolong itu keluarga. Dan kita dapat melihat juga perkawinan itu satu yang dari kejadian lagi, memang itulah yang Tuhan sudah tetapkan. Mungkin itu sajalah. Itu yang tadi dia kadang kau begitu kan, itu bos itu tuan lah, macam yang kawin masa itu dia bilang kan, kalau orang biasanya dia kasih hidang yang wine yang terbaik dulu pada mula tuh pada permulaan itu perayaan. Di ujung-ujung perayaan baru dia bilang yang tidak baik. Biasa macam contohnya lah, saya tidak ada juga pengalaman, tapi biasanya kan kalau macam sekarang mungkin permulaan dia tuh dia bagi yang wine yang paling mahal, di ujung-ujung dia tuh tinggal bir lagi. Mungkin macam gitu. Tinggal bir lagi padahal. Oke. Tapi dia bilang bukan bilang yang lama-lama itu quality wine makin turun, rupa-rupanya yang terbaik pula yang kena kasih keluar paling last. Dia mungkin masa itu orang mula-mula itu perayaan bukan baru mula apa. Di dekat ujung-ujung dia sudah limpas pertengahan. Jadi saya nampak di sana bila Yesus melihat keperluan apa itu saudara-saudara dia untuk mau dapat itu, sebab itu kan macam satu benda yang diperlukan Pak pada masa itu. Jadi kalau kau tidak ada itu benda, kau tidak sedia keperluan, orang malu juga. Ya, Kan? betul juga lah. Macam malu juga kalau macam kita bayangkan tuan rumah kawin, tidak cukup pula ayam. Atau tidak cukup nasi lah, cakaplah tidak cukup nasi. Bikin malu Bah. Jadi apa itu untunglah kan kalau PKPB sekarang ini tidak kayak tidak tekan mau bayar banyak nasi. Jadi betul. apa itu Yesus mungkin coba untuk mau kasih save muka, kayak jaga air muka itu saudara-saudara dia, dan macam yang si Jetlin cap tadi di atas rasa kasih. Di atas rasa kasih dia kasih buat sesuatu yang bagi orang kan itu biasa jadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Air kan. Kau tidak rasa kalau kau itu hamba, masa kau dapat itu gelas baru ada air dalam, baru kau bagi sama itu bos, kau tidak takut kah kalau kau? Sebab kau tahu itu air, kau yang kasih tuang itu air mula-mula. Betul. Kan? Jadi coba sambil itu saya mau tanya juga Benny. Kalau cakap pasal kawin-kawin ini kan, bagi kamu lah, terutama masih Jetlin lah, sebab dalam lagi lah kan, penting itu mau kawin. Aduh, ini soal. Tidak bolehkah kita berkapel saja bilang tuh terus terus bilang dijepin sijil gini. Penting gitu, mesti ada juga tuh majelis. Penting itu kalau Ada tuh majelis atau jalan. Penting gitu mau bakawin. Sinang lah cakap. Harus kamu bakawin. kita aku bilang tadi. Bukan lah kita. Kalau kita tidak boleh. Kita tidak boleh. Wajib kah mau kawin? Sinang lah. Wajib kita mau bakawin. Kalau saya wajib itu mau kawin, sebab bila saya tua nanti risau pula saya kalau tidak yang mau jaga saya. Kalau tidak payah kawin, maksud saya kamu tidak berkawin tapi kamu tinggal sama-sama? Itu menyalahi dari sisi undang-undang negara, kaum, agama, budaya, banyak tuh dia langgar kalau banyak yang dilanggar. suka-suka buat keluarga tanpa restu. Wih, bahaya itu. Jadi di sini saya mau kasih tekan lah. Dalam kita punya buku Cornerstone ini kita boleh jumpa di Tahukah Anda. Oh iya ada. Khususnya di sana kita dapat lihat sabat dan pernikahan ini merupakan yang pertama diberikan di Taman Eden. Nah, jadi kedua-dua ini dia memberikan ketenangan dan juga kegembiraan lah bersama-sama. Iya. Dan kedua-dua ini sebagai lambang ataupun puncak dalam penciptaan. Bila sudah siap penciptaan, kemudian berhenti pada hari Sabat. Dan di sanalah keluarga pertama itu akan ada bersua rupa, rileks, santai bersama dengan Yesus, bersama dengan pasangan ya gitu. Jadi kita lihat lagi di sini Sabat ataupun perkawinan dan Sabat ini juga merupakan satu istirahat, ditekankan sebagai istirahat bersama keluarga lah bila kita pahami sekarang ini. Dan saya percaya yang ada menonton di rumah pun sedang beristirahat sambil menonton. Jadi, dorang pun ada buka minda dan juga sama-sama panat badorang melihat ini kita punya pelajaran. Iya. Dan seterusnya kita melihat poin dia di sini ini merupakan satu
dasar kesatuan sosial bagi manusia. Iya, ini sangat penting. Coba kalau sepanjang hari itu 7 hari, berapa 7 hari ya? 7 hari. Jadi 1 sampai 7. Jadi setiap hari kerja tidak masa duduk bersama keluarga. Iya, betul. Itu anak-anak mesti hilang itu rasa kasih sayang dari keluarga. Mungkin hubungan suami istri, bukan kau lah. Jangan Joko, tunjuk deh ya. Kalau begini suami istri itu bersama-sama mesti oke lah kan. Kalau masing-masing sibuk tiap hari ya, walaupun PKP online bisnis, satu tinggal telepon sih, satu tinggal telepon sana. Anak-anak macam mana? Jadi dia terurus itu keluarga. Jadi perlu itu sosial, menguatkan sosial dalam keluarga. Ya. Mengeratkan silaturahim. Silaturahim, iya. Jadi yang terakhir di sini adalah untuk melayani Tuhan dan sesama. Maksudnya melayani Tuhan dan sesama ini, kalau buka gereja kan kita di gereja, bukan keluarga kita saja, tapi keluarga Kristus. Ramai-ramai sesama kita. Jadi sesama dengan saudara-saudara yang ada di rumah, saudara dan saudari. Iya. Oke. Jadi itu yang saya boleh tekankan pada masa ini. Oh ya, satu lagi. Jangan kita lupa, di sini ada hal yang sangat penting di pandangan lain. Nah, dalam sini kita dapat melihat bahwa Yesus itu semestinya dia menghormati pernikahan tadi. Dan juga dalam perjanjian baru, perjanjian lama, ini digunakan satu untuk mengibaratkan persatuan yang manis serta apa ini? Serta suci, ya, manis dan suci di antara Kristus dan umat-umat dia. Tapi kita masih cakap pasal pernikahan ini kan? Iya, masih pernikahan dia. Jadi itulah mungkin setakat itu untuk saat ini. Jadi itulah kenapa pentingnya betul mau kawin kan. Kalau macam sekarang. Tapi kalau kau pula Jo, macam mana? Kalau saya pilihan betul, sebab mau kawin atau tidak? Ya, mau kawin atau tidak itu sebenarnya pilihan dari kau saja, mau kawin atau tidak. Tidak juga karena cakap kalau kau tidak kawin tidak boleh ya, lepas itu kan tidak boleh masuk surga, bilang kan tidak juga. Dan tapi Tuhan pun cakap bilang tidak bagus untuk seorang tersendiri. Ya, ada juga poinnya di situ lah. Sama kalau macam saya pikir-pikir, pendapat saya lah. Ada juga hubungan yang kalau kamu dua-dua serius kan, tapi kalau misalnya kau punya priority itu untuk Tuhan, tapi kau nampak kau punya pasangan itu dia tidak mau selit Tuhan dalam kamu punya perhubungan, saya rasa tidak juga payah kasih terus pun boleh juga batu. Sebab kalau kita pikir betul kita hidup di sini dunia ini sekejap saja, nanti kita mau pergi surga. Kecuali kau punya plan memang kau mau hidup di bumi saja lah, takkanlah kau mau begitu kan. Mesti kau mau pikir apa yang lebih penting. Jadi kalau misalnya berkawin nih seumur hidup batu, kecuali kau plan mau kawin balik-balik lah. Tukar pasangan kan, janganlah juga kan. Jadi saya punya poin di situ, bagus juga kita pilih pasangan yang sama kamu punya permintaan bang. Kalau saya punya priority, saya mau ada Tuhan dalam hidup saya. Kalau misalnya dia tidak mau Tuhan dalam hidup dia, saya rasa bagus juga tidak payah kawin sama-sama lah. Walaupun kamu bilang sudah sama-sama, mungkin sudah bertahun-tahun sama-sama. Saya rasa tidak semestinya setiap hubungan percintaan itu diakhiri dengan perkawinan. Pendapat saya lah, sebab saya rasa macam kita selalu nampak juga begini, ramai yang kawin, dorang rasa mari kita kawin lah, sudah lama kita sama-sama, mari kita kawin, tapi dorang tidak pikir di depan begitu. Contoh apalagi kalau yang tidak seiman kan, jadi mungkin dalam pikiran dorang ada yang terfikir begini, nantilah saya bawa dia, saya beli nih bawa dia pergi church, nanti lepas tu nanti dia aktif, kami beli sama-sama melayani bilang. Tapi kalau misalnya, pendapat saya lah, kalau misalnya baru di kamu bercinta pun kau rasa susah mau kasih introduce Yesus sama dia, apalagi kalau kau sudah kenal dia sudah kasih keluar perangai dia kalau sudah kawin kan. Betul, jadi lagi susah. Jadi pikir-pikirlah, saya tidak cakap jangan, tapi pikir-pikirlah. Itu pendapat saya sih Jamah. Jadi saudara-saudari yang ada di rumah, pikir-pikirlah kita sama-sama kan. Saya sudah pikir, saya sudah tunang. Ya betul. Yang kau cakap saya lah nih. Tapi saya setuju juga lah macam apa yang konsep tadi bilang. Bila kita mau pilih pasangan kan, kalau kita susah mau kasih perkenal Tuhan sama dia, Yesus kepada dia. Kalau baru berkapal pun susah, apalagi kalau sudah kawin. Betul.
Kalau sudah kawin itu kan kita rasa lebih berani untuk mengeluarkan siapa diri kita yang Iya, tersendiri, betul. Bang. Sebab ada juga orang di sana luar kan yang bagi saya lah macam, saya tidak cakap lah kalau kamu terasa, saya minta maaf ya. Oke. Dia macam plastik, orang bilang. Macam 3 bulan pertama perhubungan itu semua sweet. Saya cakap terus terang, hoi. Man semua begitu juga, Meh. Bau Normal pula. sweet macam kalau orang bilang bau ketiak pun macam bau apa itu wangi lagi dari rosa. Orang sekali sudah kawin bau peluh pun macam bau minyak gambat. Jadi kalau itu pun dia jadi satu masalah, terutama bila kita bercakap soal kepercayaan mengenai Yesus kan, bila apa itu Yesus tidak ada dalam hubungan, bagi saya terus terang dia sangat susah. Ya, kita satu kefahaman tidak sama, cara berpikir pun tidak sama juga. Kan, jadi saya rasa si Jet untunglah dia kau memang diberkati lah dengan seorang pasangan yang betul-betul mau melayani Amin. bersama-sama dengan kau. Saya Teruskan nampak berdoa, sudah banyak teruskan di berdoa. LI pun saya nampak, di mana-mana video YouTube pun saya ada nampak kamu. Memang dua-dua kuat melayani. Ini orang kuat kita ini. Tidak lama lagi boleh add dia di Facebook, dia live. Kita jemput sama-sama. Oke, jadi kita teruskan lagi kita punya topik pasal kawin ini. Jadi ada banyak pengalaman kawin. Jadi bukan pengalaman saya, Oh, punya pengalaman kawin? kita keluar. pengalaman Orang lain. menyaksikan orang lain kawin. Kamu pernah datangkan di majelis kawin itu. Jadi kalau bilang tuh tuan rumah, terus diambil tuh satu gelas. Mungkin Enggak. tidaklah besar tuh gelas. Belum lagi tampayan. Nah, itu gelas baru itu gelas. Gelas. Ataupun kalau bilang Gelas ada plastik lah tuh yang tin kecil lah. tin orang bilang. Jadi Tin saya bilang, biru. contoh, saya ambil contoh Jangan betul kita. Nah, ini saya latin letak, kok. saya letak begini. Terus tuh saya tuan rumah, saya gini-gini tuh mata. Wajib nih minum kalau sini. Ini tradisi mau hormat perkawinan. Jadi macam mana nih ya mau elak ini banyak yang terjerat nih di sini. Ataupun susah mau menghadapi ini situasi. Karena pancingan dia bilang Iya. orang kita tidak boleh tidak minum. Kalau Betul, ya, saya lah macam punya pendapat kan, kasih saja, maksudnya Kasih aja. bukan belum saya habis cakap apa. Kau pura-pura saja macam yang kalau macam saya ambil jatuh gelas kasih guguk gelas begitu, terus kalau bilang yang biasa kan yang nyamseng bilang tuh kan, jadi kau pura-pura letak di bibir tuh gelas, tapi kau jangan minum kira win-win bah, supaya kau jaga keamanan, dia tidak yang ih sumbung kau nih bilang, tapi kau tidak minum, jadi kira selamat, dia oke, saya oke. Jadi begitu Macam pendapat saya lah. tuh. Tapi kalau itu kan macam ikutlah pengalaman yang pernah juga berlaku di apa itu kalangan kami. Bukan keluarga saya lah atau macam apa, tapi yang daripada apa yang saya nampakkan, kadang-kadang orang bilang kalau kau sudah buat itu satu kali, tidak kira kau sudah ada minum atau tidak betul-betul kan orang nampak itu yang kau ambil itu minuman baru kau letak di mulut, bah. Sama ada kau minum atau tidak itu belakang kira. Nah, karena gambar karena gambar atau karena tanya bukan kok SD gitu bilang. Contohnya Itu jalan. Terus lain kali terus hari itu saya nampak yang dikawin si Anu kok minum pun biarpun kau tidak minum masa tuh. Jadi karena ungkit Bahaya juga lah. terus Astaga. karena pancing kalau satu kali jarang-jarang bukan selalu. Jangan juga ya. bahaya juga tuh sebenarnya kalau kita buat macam tuh ada bahaya dia ya, ada bahaya dia kalau Jadi macam mana lah kalau kau yang kena bagi itu gelas apa kau buat? kalau saya lah kan biasanya kan kalau saya bagi kalau saya akan kasih letak di depan saya sudah kan baru orang bilang penghormatan dia bilang. Biasanya dengan sepenuh hormat saya akan bagi tahu juga boleh juga, tapi saya bukan yang ini lah. Saya cadangkan mungkin sambil minuman lain itu air biasa kah, ya atau kan? kalau ada Ide yang baik. susu kacang, biasanya ada orange juga itu. Itu minuman tin yang kau kasih gogo, yang gogo juga dia, kau cheese juga, kau yamsing, cuma bukan alkohol. Oke. Terima kasih. Mungkin yang di rumah di sana ada pengalaman boleh kasih type boleh share dengan kami. Kami pun mau tahu macam mana kalau kamu yang kena bagi. Apalagi Karena kalau gugup. karena surung di depan mata sudah. Mau terima salah, tidak diterima pun salah. Orang bilang benda bagus ditolak. Tapi Cara juga ya. saya pernah karena bagi macam tuh, tapi saya memang terus terang. Saya punya perut nih jarang. Asal ada baru minum burges pun itu 100 plus Coca-Cola macam pandai krok dong tuh perut. Mau naik gastrikan. Betul itu, masa kami jalan-jalan dulu kan tidak ada minuman sudah di kedai habis air, saya kasih bagi dia cola, 2 galon dia dalam, dia yang duluan 2 galon, tiba-tiba 2 galon minum cola. Anduy.
Ya saya rasa Ada. betul juga tuh. Kan bagi kita ada masalah kesehatan. Begitu mungkin bagus juga untuk kita terus terang juga sama orang. Kalau at least biarpun dia rasa tersinggung atau biarpun dia rasa tidak dihormati kah atau apa, sekurang-kurangnya kita tidak membohong juga, Bah. Iya, betul. Mungkin kita takut sama dia tapi kita lupa takut sama Tuhan kita. Asik. Jadi itu juga, tapi sambil-sambil tuh sama Pak Benijet, saya minta sedikit kau punya apa itu ilham, inspirasi kau, pengalaman kau, mungkin dari kau juga, Kak Jo. Macam mana bila kamu pilih pasangan, macam mana kau tahu yang pasangan kau itu memang apa Tuhan bagi untuk kau? Ya, contohnya macam mana kau tahu yang itu orang memang the one untuk kau, atau yang macam kita cakap lah, macam mana kita jemput Tuhan dalam hubungan. Mungkin dia tidak percaya tapi kau mau bawa Tuhan supaya dia percaya atau saya tidak tahu macam mana, bercerita kau. Macam mana kau tahu yang tunang kau sekarang itulah pasangan kau? Susah juga saya mau jawab ini soalan. Sunya susah. Susah kah atau kau takut nanti Nanti kamu tiru, Bah. iya. Cara saya. Siap pun mau tunang juga nih. Bagus pula tuh kalau begitu. Iya. Kongsi ilmu, Bay. Jadi dulu masa kalau tunang sedang menonton sekarang, dia ingat ini ceritanya. Masa kami di sekolah menengah lagi. Wih, dari sekolah menengah. Oh. Wow. Mula kenal sudah. Masa kami kenal itu, saya ingat si dia ini, kamu punya tunang, Sebut dia ya Tracy, dia bertanya soalan dengan saya mengenai kebenaran, ataupun mengenai sabat ke gereja, dan minta pinjam buku, dia bagi saya buku, jadi kami saling berkongsi buku, Berkongsi minat membaca. Jadi itulah mula kami punya hubungan tuh semakin rapat, dan lama-lama kami ada hasrat mau berjumpa keluarga-keluarga. Jadi bila sudah jumpa keluarga ini direstui, atur itu masa tunang. Oh, saya ingat Jadi, atur itu masa kawin. kawin juga Diatur. nanti diatur. Sekarang dalam perencanaan sudah. Jadi kita boleh nampak minat yang sama untuk melayani ataupun untuk mempelajari firman Tuhan bersama, dan kita dapat melihat dari hasil iman dia itu, dari penampilan dia pun beli kenal juga. Kalau saya beli kenal seseorang itu ada Tuhan dalam hidup dia, ataupun macam rendah level kerohanian dia, tapi memang boleh kenal dia ini seorang yang baik, lemah lembut, dan dia berminat dalam menyelidiki firman Tuhan. Iya. Mungkin bukan setakat dari pakaian tapi cara pembawaan diri dia juga. Pembawaan diri, Saya ya. pernah nampak Ya, si itulah. Tracy, wih sangat-sangat sopan ya. Betul, saya Sangat-sangat setuju. sopan di depan saya. Saya pun segan, saya kurang segan kalau sama si Jetlyn, tapi bila berdepan tunang dia, saya pun tunduk kepala juga, saya malu juga. Jadi kalau kau lah Jo, macam mana kalau kau, macam mana kau tahu? Mungkin lah kongsi lah cerita lama sedikit. Kalau saya tahu jawaban ini kan saya single man ya. Saya tanya pasal saya Nah single. juga lah. Apa kan? Semua saya tidak pernah sama-sama yang tidak seiman. Semua seiman. Semua priority sama-sama untuk priority dia memang Tuhan. Tapi nggak tahu lah. Mungkin ada mungkin tidak macam Jetlyn yang orang sudah jumpa minat yang sama. Mungkin kami punya minat tidak sama, mungkin itulah. Jadi kalau untuk menjawab soalan macam mana kamu mau tahu, itu saya tidak dapat jawab. Tapi macam mana mau jemput Tuhan itu, rasanya macam Jetlyn lah yang macam kalau saya suka membaca buku, dia boleh kasih rekomendasi buku apa. Kalau misalnya dia suka dengan lagu, saya boleh dikasih rekomendasi lagu apa. Jadi itu pun salah satu cara untuk macam mana jemput Tuhan dalam berhubungan. Itu jawaban saya lah. Bawa dia baca buku Alkitab bersama-sama. Iya, betul. Jadi saya rasa selepas sudah kena kasih kongsi-kongsi, saya rasa kamu yang ada di rumah pun ada pengalaman atau pengetahuan lah. Kamu punya pengalaman sendiri mengenai bagaimana untuk menjemput Tuhan di dalam hidup kamu. Atau mungkin juga dalam hubungan kamu sekarang yang sangat sukses, orang bilang sangat berjaya. Kamu type di ruangan komen juga macam mana cerita pengalaman kamu, kamu punya testimoni, macam mana kamu jumpa bini kamu atau bakal bini kamu. Dan kasih kongsi, biar kami tahu, biar kami yang ada di sini nih, yang kau tidak, yang kami yang single, maupun mau tahu macam mana cerita kamu, Ya, supaya kami boleh belajar daripada kamu, dan bukan hanya kamu yang belajar daripada kami lah. Jadi saya rasa tidak ada arti juga itu hubungan kan, macam yang ucap tadi, kalau Tuhan tiada, Iya. Betul. Jadi yang paling utama kita bergumul dalam doa. Itu saya ingat memang saya berdoa dulu lagi
sebelum saya kenal dia memang saya sudah berdoa untuk masa depan saya. Walaupun saya tidak tahu, Sweet. saya tidak berdoa Tuhan bagi saya girlfriend. Saya tidak berdoa macam itu, tapi saya punya doa Tuhan masa depan saya serahkan kepada Tuhan. Siapa dan di mana ataupun apapun yang terjadi, biarlah rencana Tuhan yang terjadi. Jadi Amin. dalam masa 2 tahun terus terjawab. Terjawab. Iya, saya kenal ciri-ciri itu. Ya. Itulah tuh saya rasa sangat penting sangat penting juga. Biarpun dia bukan juga saya cakap itu keluar pada tajuk, tapi ini adalah itu perbincangan yang kita ada supaya nanti bila itu stage dia naik lagi pergi depan selepas berkapal itu memang macam yang si Jatin ucap tadi kan mau berkawin. Di sana bukan setakat hubungan kita ada Yesus, masa kita bersatu dengan pasangan kita pun ada Yesus. Meraihkan perkawinan kita bersama Yesus. Itulah kita punya tajuk kan, meraihkan bersama Yesus. Bukan setakat perkawinan, kita punya hubungan pun diraikan. Setiap sabat kita meraihkan bersama-sama dengan Iya, Yesus. betul. Jadi kita ambil masa untuk bukan hanya bersama pasangan kita. Tadi dia bilang tahu ke Anda bersama keluarga lagi. Betul itu. Saya sangat sokong dengan apa yang sudah dibincangkan tadi. Sambil tuh mungkin ada juga di bagian flashlight sini di muka surat 144 kerinduan segala zaman dia bilang, okay, Yesus tidak memulai pekerjaannya dengan suatu pekerjaan besar di hadapan. Sanhedrin di Yerusalem, di sebuah kumpulan rumah tangga di suatu kampung kecil di Galilea, kuasanya dinyatakan untuk memperbesarkan kegirangan pesta nikah. Demikianlah ditunjukkan simpatinya kepada manusia dan hasratnya untuk melayani demi kebahagiaan mereka. Di padang belantara percobaan ia sendiri telah minum dari cawan malapetaka. Ia pergi memberikan kepada manusia cawan berkat. Oleh berkatnya menguduskan hubungan manusia. Jadi penting ini. Penting di dalam hubungan itu ada Yesus. Supaya tiap hari kamu meraihkan bersama Yesus kamu punya hubungan. Dan bila dilanjutkan lagi, bila dipersatukan lagi itu, Tuhan ada. Amin. Macam yang diceritakan tadi, bukan di dunia saya kan. Seumur hidup ini. Iya, betul. Jadi kau bilang lagi. Jadi mungkin itu saja kita punya itu perbincangan pada hari ini. Kalau apa di antara kamu ada persoalan-soalan, dia masih single atau tidak, dia masih single. Ya, kalau kamu mau tanya dia punya nomor telepon, boleh add dia di Facebook. Mau apa Facebook itu? Serius, Meh? Nah, saya punya Facebook Ardidus ya, ERDY, jarak di USA. Jangan kamu malu-malu untuk antar kamu punya pertanyaan-pertanyaan. Dan ini ya Jetland, okay? Tidak ada juga di Facebook, kamu boleh cari dia dan tanya, okay? Bertanya kepada kami soalan-soalan mengenai Alkitab atau soalan-soalan mengenai bagaimana untuk meneruskan jalan hidup, ya berkawan sama kami. Kami pun mau tahu juga macam mana pengalaman kamu yang ada di rumah. Betul. Jadi kita haraplah selepas ini kamu like, kamu subscribe dan pada masa yang sama komen di ruangan komen di bawah ini. Supaya kita sama-sama boleh diberkati dengan cerita masing-masing. Betul. Jadi saya kalau ikut betul masa ini jam lewat sudah nih Jo, saya lapar ya. Saya pun macam ada murtabak tadi kita akan bagikan. Sabar. Jadi saya kasih kata-kata pengakhir lah kan. Oke. Jadi kita tengok dalam Yohanes 2 ayat 11. Kita punya tajuk meraihkan bersama Yesus kan. Jadi kata-kata dalam ayat kunci kita Yohanes 2 ayat 11 mengatakan, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itulah ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya menjadi percaya. Jadi di sini Yesus mula menunjukkan tanda-tanda di mana dialah itu Mesias. Dan dia juga yang sangat-sangat menyarankan buat kita meraihkan bersama Yesus seperti yang kita punya moderator katakan tadi. Semua pesta, setiap sabat, setiap hari bersama keluarga, kita raihkan masa-masa yang berharga itu bersama-sama dengan Yesus. Kalau boleh setiap hari ada renungan. Betul. Paling Oh iya, ada lagi satu membenangkan kita punya cerita mengenai pasangan belia ini. Ada satu buku yang saya baca pula sebelum saya menemui seseorang. Asik tuh. Jadi buku dia itu remaja harus tahu. Jadi kamu bacalah di sana. Di sana ada banyak poin-poin menarik. Oke, terima kasih. Sarah kembali. Kalau gitu kita mungkin boleh kasih tangguh lah kan kita punya kita tamat kita punya perbincangan hari ini. Saya pun lapar. Kita pun lapar. Sejuk tuh martabak kita. Sejuk sudah kita punya martabak nanti. Tadi si Jet yang mungkin
Kau boleh kasih tutup? Boleh, Bah? Boleh, Bah. kalau kau. Mari kita pray, sepimpin kita dalam doa. Bapa kami yang di syurga, Bapa terima kasih kerana Engkau telah bersama dengan kami sepanjang perbincangan kami tadi, Bapa. Dan Bapa, biarlah ini baik untuk kami dan dapat kami gunakan, terutama dalam apapun jenis perhubungan kami, Bapa. Biarlah kami sentiasa ingat, kami memuraikan itu bersama dengan Engkau, Bapa. Terima kasih dan kiranya Engkau akan terus bersama dengan kami panjang minggu ini, Bapa. Sebenarnya kami minta dalam nama Yesus, Juru Selamat kami semua. Amin. Amin. Ya, terima kasih kepada Anda yang sudah bersama-sama dengan kita pada dengan saya pada petang ini. Jangan kamu lupa, pada minggu hadapan, episode yang seterusnya kita ada perbincangan bertajuk Tunjukkan Sikap Hormat di rumah saya. Wow. Di rumah siapa? Di rumah saya. Saya pun tidak tahu. Tapi keep steady. Minggu depan jemputlah kamu punya kawan-kawan untuk tengok bersama-sama. Share itu link di WhatsApp, di Telegram atau di Facebook kamu. Sekian, selamat hari Sabat kepada Anda semua.